diri. Sebetulnya diri yang seharusnya direformasi itu diri yang mana? Saya ingin mengatakan diri yang sebenar-benar diri. Kita biasanya mengatakan bahwa manusia itu terdiri atas jasmani dan ruhani. Jasmani ya tubuh kita ini yang tidak perlu direformasi ya. Yang kurus digemukkan, yang gemuk dikuruskan. Itu kan sesungguhnya tidak ada efek apa-apa kalau itu. Tetapi mungkin dalam diskusi ini adalah diri yang ruhani. Ada jasmani ruhani, ada yang ruhani itu saya kira. Dan ruhani inilah sebenarnya yang menjadi pengendali. Pengendali diri kita ini sesungguhnya adalah ruhani ini. Karena itu betul itu tadi Pak Butikar ya yang mindset itu tadi. Itu yang harus diperbaiki. Diri yang sebenar-benar diri yang ruhani. Ruhani ini sebetulnya penentu. Dan adanya kita ini karena ada ruhani itu. Kalau kita ini tidur saja, tadi juga disebut-sebut oleh Gus Wakid, kita tidur. Apalagi kita mati. Kita tidur itu kan ketika ruh kita ini kan digenggam oleh Allah, pisah dari tubuh kita. Mata masih ada, telinga masih ada, mulut masih ada, semua masih ada, tetapi mata tidak ada gunanya, telinga tidak ada gunanya, apa saja tidak ada gunanya ketika ruh itu meninggalkan jasmani. Di dalam Al-Quran itu diingatkan oleh Allah, Allahu yatawaffa anfusa hina mautiha allati lam tamut fi manamiha, dan seterusnya. Tatkala kita tidur, tubuh kita tidak ada gunanya. Apalagi ketika sudah mati. Mati itu artinya roh meninggalkan tubuh. Maka harus segera dibawa ke kuburan gitu kan, dimakamkan karena yang punya tubuh lagi sudah pergi untuk selama-lamanya gitu. Jadi ruhani ini sebenarnya yang menjadi pokok. Hanya lalu kemudian itu tidak begitu mendapatkan perhatian yang cukup. Dan agama sebenarnya bukan yang jasmani tapi yang ruhani ini. Hanya akhir-akhir agama pun juga tidak terlalu tidak terlalu dalam di dalam memahami ruhani. Padahal wilayah agama itu adalah wilayah ruhani. Karena itulah agamawan disebut sebagai ruhaniawan. Kok lalu kemudian tidak paham ruhani ini? Nah, kalau itu ruhani, bagaimana mereformasikannya? Agar lalu seperti yang dikatakan oleh Gus Wakid, agar kita ini menjadi kokoh, menjadi kuat, membangun bangsa ini lalu bagaimana? Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya memahami bahwa kita ini sesungguhnya sudah sudah build up itu sebetulnya itu. Sudah build up. Allah juga sudah memberikan petunjuk di dalam dada kita ini. Di dalam diri dada kita ini juga ada dua kekuatan tadi yang dikatakan oleh Gus Wakid. Adalah kekuatan iman yang punya sifat sidik, amanah, tablek, dan fatonah sebagaimana turunan daripada Rasulullah. Tetapi di samping punya sifat sidik, amanah, tablek, fatonah, juga punya sifat hawa, nafsu, dunia, setan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, karena tidak memperhatikan agama, maka yang kita menangkan adalah sidik, amanah, tablek, yang kita menangkan adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Itu yang dimenangkan. Dimenangkan atas sidik, amanah, tablek, fatona. Padahal seharusnya yang dimenangkan adalah yang sifat-sifat kenabian, kerasulan itu, yang sidik, amanah, tablek, fatona itu yang seharusnya dimenangkan. Nah, kita ini saya katakan build up tadi, di dalam diri kita yang ada iman, itu sebetulnya sudah ngerti kok tentang kebaikan itu. Al-haq itu sudah ada di dalam diri. Coba kita misalnya yang kita jadi dosen, kalau mau menulis, lalu tulisan kita itu masih ada kekeliruan, untuk mempublish biasanya itu, hati itu terasa kok. Ini seperti disuruh bacaner lagi.
Tapi ternyata setelah kita baca memang ada kekeliruan. Tapi kalau kita sudah diberitahu, dibisikin, lalu kemudian kita biarkan, nanti akan dikritik banyak orang. Tidak usah jauh-jauh kalau kita mau pergi. Lalu kemudian ada sesuatu yang ketinggalan. Hati ini kan tidak enak itu. Sehingga ketika kita di jalan itu lalu kemudian kita bilang, apa itu yang kurang? Itu kan peringatan sebetulnya. Kalau kita itu lalu terus nyampe di kantor atau tempat tujuan baru tahu, oh iya, HP saya ketinggalan, oh iya, oh dompet saya tadi di mana, belum. Jadi sudah tahu sebetulnya. Kita misalnya korupsi. Orang yang melakukan korupsi itu sebetulnya tahu kok bahwa korupsi itu jelek, itu salah. Itu sudah tahu kok. Tapi lalu kemudian peringatan itu didustakan. Peringatan kamu jangan korupsi itu didustakan. Saya misalnya sebagai dosen, lalu mestinya saya itu saya misalnya harus disiplin tepat waktu karena dosen itu lalu kemudian memberi contoh mahasiswa. Di dalam diri saya itu sudah ada perintah sebetulnya, kamu yang disiplin, kamu harus bertanggung jawab. Tapi lalu kemudian saya dustakan. Kepada ibu-ibu misalnya harus kita hormati bahwa beliau juga sehari-hari ngerjakan di rumah yang begini itu kita tahu kok itu. Harus menghormati ibu di rumah tangga itu tahu. Tapi lalu kemudian pengetahuan kita yang ada di dalam dada ini kita dustakan. Banyak sekali sebetulnya yang ada di dalam hati ini sudah ngerti semua bagaimana kita seharusnya baik, bagaimana kita harus maju, bagaimana kita harus bertanggung jawab, bagaimana kita harus ikhlas, bagaimana kita ini harus jujur, itu sebetulnya di dalam dada itu sudah ada. Hanya problemnya itu selalu kita dustakan. Mau kita ini kalau misalnya bulan puasa, tadi Pak Menteri juga mengatakan sholat malam. Kalau pas sore itu kita mengatakan, aku akan sholat malam nanti jam 3. Tanpa dibangunkan oleh istri atau anak, kita ini jam 3 bangun. Kok tahu ya dada kita ini, di dalam dada kita ini, kok persis jam 3 bangun. Waktu bulan puasa, itu kan setiap jam 3 kita bangun, itu kan bukan karena ronda sebetulnya. Tapi karena jam 3 itu sudah bangun dengan sendirinya. Lah itu ada ronda itu hanya untuk penguat saja, tapi sudah tahu. Hanya ini kita dustakan. Itulah sebabnya di dalam surat Ar-Rahman itu ditegur berkali-kali sampai diulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang-ulang satu surat itu sampai 31 kali. Kenapa? Karena perilaku manusia itu selalu mendustakan apa yang ada di dalam diri kita ini. Karena itu maka kalau kita ingin mereformasi diri, maka ya bagaimana agar kita berhenti dari mendustakan yang ada pada diri kita sendiri. Yang ada pada diri kita ini adalah al-haq. Dan ini adalah dari Allah. Al-haqqu min rabbik wa la takuna minal mumtarin itu. Diingatkan oleh Allah. Ini kebenaran yang ada di dalam dadamu ini. Nah, kalau ada penyimpangan-penyimpangan mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas tingkat bawah itu sebetulnya adalah manifestasi orang mendustakan orang lain. Tapi mendustakan dirinya sendiri. Mendustakan dirinya sendiri sebetulnya. Jadi kita ini sehari-hari bukan mendustakan orang lain, tapi mendustakan diri sendiri. Ngingkari apa itu namanya, yang ada di dalam nurani, orang bilang nurani. Lalu bagaimana agar nurani, agar kita tidak mendustakan diri sendiri itu? Tadi secara singkat ya, dijelaskan oleh Pak Budi, sholat tadi. Beliau sholat tahajud, sholat subuh tepat waktu. Lalu kemudian matahari sudah kelihatan, lalu kemudian sholat duha. Dan seterusnya, sholat memang. Yang hanya bisa memperbaiki hati itu adalah lewat sholat sebenarnya itu.
Kalau kita cari betapa manusia itu susahnya untuk diatur di dalam Quran, maka lalu kemudian petunjuknya itu adalah lewat sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Innal insana khuliqa halu'a idza masau syarru jazua wa idza masaul khairu illal musallin. Sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Karena memang melawan hawa nafsu itu begitu berat. Berat sekali melawan hawa nafsu itu. Dulu Gus Wakid itu mengatakan untuk apa? Menghindari apa namanya? Tahta, harta, wanita. Nah, dulu saya pernah ingat. Katanya yang paling berat itu katanya untuk mencegah dekat dengan wanita itu. Itu berat katanya Gus Wakid waktu itu. Saya masih ingat itu kan. Itu memang berat sekali, apalagi wanitanya ada di samping gitu kan. Kalau wanitanya tidak ada di situ masih bisa, tapi kalau wanitanya goda-goda di sebelah, sulit, berat. Maka lalu kemudian wasta'inu bisobri wassalah, sholat sebetulnya ini. Maka lalu kapan saya waktu itu kan mengatakan, untuk memperbaiki sholat yang tadi dikatakan Pak Budi Karya tadi. Saya katakan waktu minggu yang lalu adalah komunikasi. Komunikasi itu tentu saja dalam pengertian yang luas kita bisa dibantu, ditolong, dan seterusnya kan. Komunikasi apa? Komunikasi dengan Allah. Namanya sholat, lalu kita akrab dengan Allah. Komunikasi dengan Rasul namanya sholawat. Kita dibimbing oleh Rasul itu sebetulnya Rasul itu masih ada. Rasul itu tidak pernah mati sebetulnya. Yang Nabi mati itu ada kenabiannya. Dan Muhammad anaknya Abdullah Aminah itu sudah wafat, kenabiannya, tapi Rasulnya sebetulnya tidak pernah, karena Rasul itu menjadi syahidan, menjadi saksi. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran gitu kan. Jadi di situ lah komunikasi dengan sesama manusia namanya adalah silaturahim atau silaturahmi. Kalau tiga ini kita bangun, silaturahim, hubungan antara sesama kita jalin secara bagus, hubungan kita dengan Rasul, innallaha wa malaikatu yusholluna, pakai sholawat, hubungan dengan Allah dikatakan adalah sholat, insya Allah kita kuat. Kita bisa memenangkan kekuatan iman yang punya sifat sidik, amanah, tablek, dan fatona. Nah, saya terakhir ingin nyambung apa yang dikatakan oleh Gus Wakid, kenapa kita ini liar. Liar itu dulu pernah saya katakan terkait dengan konsep rumah sebetulnya. Rumah itu begitu penting untuk membangun akhlak. Karena itulah maka rumah ini harus ditempati. Kalau tidak ditempati, rumah itu juga jadi rusak. Tidak saja rumahnya yang rusak, yang punya rumah juga rusak. Karena itulah orang yang tidak apa saja yang tidak terikat dengan rumah namanya liar. Apa saja yang disebut liar itu mencelakakan. Ada kucing liar, ada anjing liar, ada babi liar, ada sapi liar, ada rumput liar. Apalagi manusia liar. Lah, yang liar-liar itu karena lepas dari konteks rumah. Saya lalu kemudian nyampaikan kepada ibu bapak dulu itu, kita ini punya 3 rumah. Ialah rumah pribadi harus ditempati agar tidak liar. Kalau kita tidak di rumah itu, lalu kemudian seminggu 2 minggu tidak ada, ibu bilang, bapak kok tidak ada kemana kan? Dibilang minggat, dibilang bambu, dibilang gelandangan, kan begitu, liar. Rumah harus tempati. Rumah yang kedua adalah masjid. Tadi terkait dengan sholat tadi, Pak Budi, karena tadi sholat masjid. Rumah yang ketiga adalah rumah pangkalan ruh. Nah, pangkalan ruh itu adalah Baitullah itu. Itu adalah pangkalan ruh. Itu adalah rumah untuk seluruh umat manusia. Dinyatakan di dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudhi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakan wa hudalil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim. Wa man daqalahu kana aminan. Ini rumah ini. Lah, bagaimana sekarang menghuni rumah yang Baitullah itu? Itulah lagi kembali pada sholat.
Karena itu kalau sholat harus merasa berada di rumah untuk seluruh umat manusia. Kalau kita lalu kemudian tidak pernah di situ, tidak pernah di rumah, baitullah itu, sholat kita, ingatan kita kemana-mana, lalu kita berarti tidak pernah ada di rumah, tidak pernah di rumah manusia itu namanya, kita liar. Kalau udah liar, maka sulit untuk diatur. Mengenal diri itu adalah diri yang ada di dalam diri ini, yang disebut dengan ruh. Di dalam ruh itu ada nikmat, itulah ada apa namanya, ada rasa. Yang rasa inilah sebetulnya adalah kebenaran. Yang kebenaran itu kita dustakan. Karena itu bagaimana memperbaiki kehidupan, maka caranya adalah berhenti untuk mendustakan diri sendiri, Gus Wakil. Berhenti dari mendustakan, bukan dustakan orang lain, diawali mendustakan pada diri sendiri. Lalu gimana agar tidak dusta? Itu tadi komunikasi yang awal-awal disebut oleh Pak Budi Karya tadi, sholat itu tadi, yang begitu penting itu tadi sholat. Sholat itu adalah membangun hubungan Pak Budi. Hubungan antara batin kita ini dengan Allah di Baitullah. Lewat Rasulullah itu sebetulnya itu. Kalau itu sambung dengan Allah, kita akrab dengan Allah, kita akrab dengan Rasul, kita akrab dengan sesama manusia, insya Allah kita akan menjadi sehat. Telah melakukan reformasi diri.